Bangun tidur ingat Allah, bukan ingat dunia. Hari ini banyak orang bangun tidur ingat dunia. Orang ke masjid, dia ke pasar. Dia telah membawa bendera syaitan. Siapa yang bangun di pagi hari lalu dia pergi ke masjid, dia sholat di masjid subuh, sungguh dia telah membawa bendera iman. Siapa yang bangun di pagi hari dia pergi ke pasar, tak ke masjid, dia telah membawa bendera syaitan. Bangun pagi ingat dunia, pagi hari kerja dunia, siang hari fikir dunia, sore hari bicara dunia lagi, malam hari pikir dunia lagi, tidurnya mimpinya dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Berapa banyak kita lihat orang seperti itu, sibuk membangun di dunia, lupa pembangunan di akhirat. Wallahi, kata Rasulullah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dunia ini tipu-tipu semua. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan hadirin, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini adalah untuk kita manusia, ya. Allah menciptakan dunia untuk manusia, tapi kita diciptakan oleh Allah, manusia diciptakan oleh Allah bukanlah untuk dunia, ya. Kalau saja kita diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk dunia ini, tentulah kita semua akan berlama-lama hidup di dunia. Tapi ternyata hadirin sekalian, makhluk Allah Ta'ala yang bernama waktu, waktu ini Pak, dia nggak bersahabat dengan siapapun. Dia menggilas semua yang bernafas, ya. Nggak peduli dia nabi Pak, nabi-nabi dilewati oleh waktu. Raja-raja, Fir'aun pernah hidup di dunia ini, Namrud, la'natul alaih. Kita punya presiden dulu Pak Karno, mana beliau sekarang? Pak Harto, udah lewat. Berapa presiden kita udah berlalu Pak? Sehingga Allah Ta'ala berkali-kali bersumpah demi waktu. Wal fajar, demi waktu fajar. Wad duha, demi waktu duha. Wal asr, demi waktu asar. Wal lail, demi waktu malam. Seakan-akan Allah Ta'ala ini betul-betul ingin mengingatkan kita semua, hai manusia, ini ada waktu nih. Coba Bapak perhatikan jarum jam tuh, tik, 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 tik. Seakan-akan dia berkata tuh jam itu berkurang, 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 semakin dekat dengan akhirat. Maka hadirin sekalian, segeralah minta ampun sebelum ditimbun. Ya, ini yang kita bahas sekarang Pak. Zikrul maut. Orang yang paling cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling banyak mengingat maut, mengingat kematian dan mempersiapkan bekal matinya. Itu orang cerdas Pak. Meskipun dia presiden, gubernur, wali kota, bupati Pak, tapi kalau nggak ingat mati, bodoh. Pak, dia anggota dewan. Oh, kata orang-orang dia orang cerdas, banyak gelarnya dia. Tapi kalau dia korupsi, cerdas apa bodoh Pak? Bodoh, berarti dia nggak ingat mati. Maka hadirin sekalian, zikrul maut ini perkara yang paling penting. Coba lihat kiri kanan depan belakang kita Pak. Cuman manusia ini punya sifat aneh Pak. Kita ini merasa kita nggak bakal mati. Loh, buktinya sekarang masih hidup nih. Udah 60, 70 nggak mati-mati. Tetanggaku mati betul, bapakku mati betul, pamanku mati betul, teman-temanku pada mati betul. Tapi aku masih hidup nih. Banyak manusia ini nggak percaya dia bakal mati Pak. Dia nggak mau berpikir, bahkan membayangkan. Padahal hadirin sekalian, ulama mengatakan kalau umur kalian, ini laki-laki ya, umur kita sudah 40 tahun Pak. Udah 40 tahun ke atas umurmu. Jadikanlah masjid sebagai rumahmu. Itu udah senja Pak, udah petang hari Pak. Kalau udah 40 ke atas Pak, itu nggak lama lagi Pak. Ini kalau saya perhatikan wajah-wajahnya semua nih di ujung. Itu nggak lama lagi semua, apalagi yang sebelah sana. Betul Pak.
Suka tidak suka, siap tidak siap, rela atau terpaksa, kita harus meninggalkan ini dunia. Allah telah menetapkan bahwasanya manusia akan dihidupkan dengan cara berpindah-pindah. Dulu di alam ruh kita dihidupkan Allah, dikumpulkan semuanya, kemudian dititipkan di rahim ibu-ibu kita masing-masing 9 bulan kurang lebih. Kemudian dipindahkan ke alam dunia. Kata Nabi 60-70 tahun saja di dunia ini. Allah sayang kepada umat ini, Pak. Salah satu tanda Allah sayang kepada umat ini apa? Allah tak berikan kita umur yang panjang di dunia ini. Sehingga hadirin sekalian, kita tak perlu berlama-lama bersusah payah di dunia. Dunia ini, Pak, tempat susah payah. Orang taat kepada Allah susah dia, capek dia. Orang maksiat juga capek. Pak, dunia ini semua capek, Pak. Habis kerja capek. Jalan-jalan holiday, habis holiday capek. Habis olahraga capek. Habis makan, Pak, habis makan capek, Pak. Habis tidur, kelamaan tidur, bangun tidur capek. Tapi orang beriman diberi kabar gembira, nanti setelah capek-capekmu di dunia, kau akan dibahagiakan selama-lamanya di akhirat. Kuburmu akan menjadi taman-taman surga. Nanti kau akan dimuliakan selama-lamanya jadi raja di surga. Sehingga orang beriman happy terus, Pak. Capek sementara lah, nggak apa-apa, ntar lagi mati. Tapi hadirin sekalian, orang-orang yang mendurhakai Allah. Bapak jangan pikir, Pak, Fir'aun itu nggak capek, Pak. Fir'aun, Namrus, dan orang-orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menistakan agama Allah taala, mereka berkorban harta, waktu, tenaga, fikir mereka. Mereka susah payah, mereka ketakutan, mereka menangis juga. Pak, Fir'aun tuh Pak mencret-mencret ketakutan, Pak, gara-gara mimpi saja. Dia habiskan hartanya untuk menentang Allah. Dia kejar Nabi Musa alaihissalam sampai dibinasakan di Laut Merah. Fir'aun susah payah menuju nerakanya Allah. Sementara Nabi Musa dan Bani Israel bersusah payah menuju surganya Allah. Ada dua pilihan di dunia, ada dua cara saja, ada dua jalan saja. Kita mau bersusah payah menuju surga atau bersusah payah menuju neraka. Karena sudah menjadi ketetapan Allah, dunia ini tempat berjuang, dunia ini tempat bersusah payah. Suatu ketika hadirin sekalian, Abu Sufyan radhiyallahu an, waktu itu beliau belum masuk Islam. Setelah perang Uhud berjumpa Abu Sufyan dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata Abu Sufyan? Hai Umar, sekarang kita derau ya, impas. Kenapa impas, kata Sayyidina Umar? Dulu perang Badar kami mati 70, perang Uhud kalian yang mati 70. Apa kata Sayyidina Umar? Dari mana hitungan impas itu, derau itu? Kalian 70 masuk neraka, sementara kami 70 masuk surga. Nggak bisa, Pak. Nah, maka hadirin sekalian, ada dua jalan di dunia, ada dua tempat di akhirat. Orang yang tidak melewati jalannya Allah, dia pasti melewati jalan selain itu. Jalannya musuh-musuh Allah, jalannya iblis dan para pengikutnya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah hadirin. Hari ini kita kumpul di masjid. Saya berkali-kali kemana-mana keliling, saya selalu sampaikan Masjid Darussalam ini adalah salah satu masjid termakmur di Indonesia. Versi saya, Pak, survei saya, Pak. Saya sudah kunjungi ribuan masjid, Sabang sampai Merauke. Kalau yang sudah dapat penghargaan MURI itu di Bali, Pak, Masjid Baitul Makmur. Itu diberi penghargaan oleh MURI, Masjid termakmur di Indonesia. Besarnya mirip-mirip ini, jamaahnya mirip-mirip juga. Cuma di sana salat subuhnya seperti salat Jumat, sama. Di Monamaning, di Denpasar, Pak. Saya cerita. Ini Masjid Makmur luar biasa. Ini nikmat Allah yang harus kita syukuri, Pak. Hati ada mu'alak dengan masjid. Itu tanda-tanda Allah akan masukkan kita ke surga, Pak. Rindu ke masjid. Saya coba, Pak juga sering, Pak, naik pesawat kan. Cobalah Bapak nanti ke airport, kalau mau pergi ke satu tempat, taruhlah ke Bali. Kita masuk airport, bawa tiket, cari merek pesawatnya, udah antrian kan, check in. Coba sekali-sekali tanya, Pak, orang di depan, Pak, Pak mau kemana, Pak? Pasti dia bilang mau ke Bali. Tanya orang di belakang, saya pernah coba, mau kemana, Pak? Ke Bali juga. Pas masuk waiting room, itu satu waiting room orang ke Bali semua, Pak. Pas naik pesawat, satu pesawat ke Bali semua. Tanya orang sebelah, ibu mau kemana, Bu? Ke Bali. Di depan kemana? Tanya pramugari, ini mau kemana nih? Semua, ke Bali semua. Jadi orang ini hadirin mulia, sunnatullahnya akan Allah jumpakan dengan orang-orang seperti dia.
Kalau orang hadirin mulia ketemu orang-orang saleh, ketemunya di masjid, ketemu hafiz Quran, ketemu ulama, ketemu dai, ketemu para habaib, ketemu orang-orang dermawan, ketemu orang-orang baik hati, itu tanda-tanda alamat Bapak akan masuk surga bersama mereka. Tapi kalau hari-hari ketemu tukang penjahat, ketemunya koruptor, ketemunya orang tukang tipu, tukang main perempuan, pemabuk, pemain judi, kumpulnya sama orang-orang gitu Pak. Jangan-jangan nih salah naik pesawat Pak. Bahaya nih. Terus orang tanya sama saya, terus gimana nasib orang-orang yang maksiat? Kita datangi mereka semua, kita berteman dengan semua orang, namun bersahabatlah hanya dengan orang baik-baik saja. Kita beri makan semua orang, namun makan bersama orang soleh saja. Karena Nabi mengatakan berteman dengan penjual minyak wangi, kau akan dapat wanginya, berteman dengan pandai besi, kau akan dapat asapnya. Nggak main-main Pak, anjing Ashabul Kahfi Pak, anjing najis besar, Kitmir namanya, ditulis dalam Al-Quran kisah ini. Seekor anjing ikut-ikutan dengan 7 orang pemuda yang hendak menyelamatkan imannya. Itu Ashabul Kahfi masuk hadirin mulia ke dalam gua, Kitmir tunggu di depan gua. Allah tidurkan mereka 309 tahun, nggak makan, nggak minum, dan nggak tua mereka. Allah hentikan waktu di dalam gua. Ini kekuasaan Allah Pak. Allah suka-sukanya aja. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Jadi Ashabul Kahfi bangun, mereka nggak keriput, mereka nggak beruban, mereka semua bertanya, kira-kira kita tidur berapa lama? Lah paling berapa jam saja. Lalu mereka keluar dari gua, dia lihat ada fosil Pak, ada fosil anjing yang sampai hari ini itu masih ada Pak. Itu anjing yang menjaga pintu gua itu Pak. Dia keluar, suasana berubah. Ternyata telah dipimpin, kerajaan tadi dipimpin oleh seorang raja yang saleh. Dia belanja, orang bingung, kalian curi uang ini di mana? Ini uang laku 300 tahun lalu. Dia bilang, ini uang kami. Nih Pak, kalau orang berjuang dengan harta dari dirinya masing-masing, jadi asbab hidayah itu harta Pak. Dipanggil, oh subhanallah, ternyata dulu keluarga kalau udah pada meninggal semua, ini udah cucu-cucu keturunan mereka semua, subhanallah. Jadi bisa saja Pak, kita ceramah-ceramah di sini, pas keluar, tahu-tahu udah pesawat ulang-alik dulu, piring terbang di mana-mana. Udah 100 tahun berjalan di depan, bisa. Ini kekuasaan Allah, la ilaha illallah. Jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala, bertemanlah, bersahabatlah dengan orang-orang baik. Ini teman-teman sahabat ini akan menjadi syafaat bagi kita. Ya. Jadi kalau mau masuk surga jangan sendiri-sendiri Pak. Ajak semua orang, ajak sebanyak itu. Dan Nabi memberikan fadilah yang begitu dahsyat. Apa kata Nabi? 1 orang saja yang dapat hidayah asbab engkau. Nih, waktu itu Nabi bicara kepada Sayyidina Ali, karamallahu wajah. Wahai Ali, 1 orang saja di perang Khaybar nih, pulang habis Nabi berkata kepada Ali, 1 orang dapat hidayah kepada engkau, asbab engkau wahai Ali, itu lebih baik daripada seluruh benda yang disinari matahari. Dalam hadis lain dikatakan lebih baik daripada unta merah 1 lapangan. Unta merah itu kendaraan termewah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang coba kita pikirkan Pak, kita sudah berapa tahun hidup di dunia, sudah berapa orang yang bersyahadat di tangan kita? Sudah berapa orang yang dapat hidayah asbab kita? Saya tidak menyaksikan Pak, di Indonesia ini hampir semua orang Islam ahli ibadah. Yang haji berkali-kali banyak. Kalau 3 kali, 4 kali haji ada. Yang umroh 15 kali, 20 kali saya sering ketemu Pak. Madrasah yang terbanyak di dunia itu di Indonesia. Masjidnya kurang lebih 1 juta masjid dan musola di Indonesia. Hafiz Quran banyak, qori banyak. Dibawa qori kita Pak ke luar negeri, ke Arab, lomba Pak, juara 1 terus, nggak pernah juara 2. Terbaik di Indonesia ini. Ahli ibadah banyak, yang puasa Daud ada, yang puasa Senin Kamis puluhan tahun ada, banyak. Tapi yang dai tak banyak Pak. Ya, dai gak banyak. Saya nggak banyak ketemu dai. Ada tapi tak banyak. Jadi Bapak juga jangan sedih. Banyak orang masuk surga nanti asbab amal ibadahnya juga ada. Tapi kendaraan tercepat menuju Allah adalah kendaraan nabi-nabi. Apa? Dakwah. Dakwah ini adalah kendaraan tercepat menuju Allah. Karena dulu kendaraan ini dipakai oleh para nabi dan Rasulullah SAW. Kendaraan ini digunakan oleh para sahabat menuju Allah. Sayyidina Umar bin Khattab mengislamkan 2 juta orang dengan tangan, 2 juta orang dengan tangannya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu hari ini masuk Islam, esok hari langsung mengislamkan 9 orang Pak. Jadi orang yang beruntung itu siapa? Orang yang meninggal dunia, dia ditimbun di tanah, dalam tanah, ternyata hadirin mulia buku catatan amalnya tidak ditutup. Usianya ditutup,
buku catatan amal tetap terbuka, mengalir sampai hari kiamat. Sebab apa? Dakwahnya. Ngalir terus Pak. Di balik satu biji mangga, di dalam satu biji mangga itu kita nggak pernah tahu tersimpan berjuta-juta mangga. Bapak ngajak satu orang Pak, taruhlah satu orangnya masuk Islam. Tahu-tahu habis kita Islamkan dia, kita meninggal dunia. Tahu-tahu satu orang yang kita ajak masuk Islam ini Pak jadi dai. Dia Islamkan 1000 orang. Pahala 1001 orang mengalir ke buku catatan amal kita. Yang 1000 orang tadi berangkat ke Amerika, ke Eropa, diislamkan lagi ribuan orang di sana. Sampai hari kiamat hadirin mulia mengalir seluruh pahala orang-orang yang mengikuti kita. Asbab satu orang tadi. Maka saya mengajak di sini hadirin mulia, bekal terbaik kita menghadap Allah Ta'ala adalah bekal dakwah. Dakwah adalah umul fardu, ibu dari segala amalan. Oh gimana Pak Bang Dery, ini kami di kota wisata ini rata-rata muslim semua, siapa yang mau diislamkan? Maka sekali-sekali juga perlu kita khuruj Pak, kita keluar ke Amerika, ke Eropa, ke Rusia, cari duit yang banyak, gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Masuk ke pedalaman-pedalaman. Saya pernah dakwah di pedalaman Papua Pak. Kita nggak ngajak-ngajak orang itu yang pengen masuk Islam, lihat baju kita, lihat pakaian kita, dia bertanya, Bapak dari mana? Saya datang bawa jamaah dulu Pak, itu orang Papua datang bertanya Pak. Cuma satu orang teman saya dibilang, apa Bapak Tuhan? Dipikir Tuhan teman saya Pak. Karena rambutnya gondrong, hidungnya mancung. Dipikir Yesus turunin. Betul Pak, mereka jahil nggak tahu apa-apa. Ustadz Fadlan satu ketika mengislamkan 3000 orang, ini umat akhir zaman Pak. Sama seperti bapak-bapak semua. Ya. Dia dakwah masuk ke Korea. Di Korea di airport naik taksi Pak. Itu supir taksi Pak sampai di masjid tempat kita tujuan bersyahadat Pak. Mengislamkan orang kafir itu ternyata jauh lebih mudah daripada mengislamkan orang Islam Pak. Ini pengalaman saya Pak ya. Mengislamkan orang Islam itu seperti membangunkan orang yang pura-pura tidur. Tapi kalau mengislamkan orang kafir seperti membangunkan orang tidur, kita kagetin loncat dia Pak. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Nah, maka jangan sampai lepas hadirin mulia. Jumpa siapa saja, di mana saja, kapan saja, katakan kepada mereka la ilaha illallah. Itu dakwah Pak. Dakwah bukan bicara hukum hakam Pak. Mohon maaf Pak, banyak orang salah paham hari ini Pak. Apa yang dia dengar di majelis ta'lim, ini majelis ta'lim, ini bukan dakwah ya. Ini majelis ta'lim, majelis ilmu. Nah, ini ta'lim wa ta'alum, belajar dan mengajar. Ini orang-orang ahli surga semua insyaallah, orang-orang soleh semua. Jadi gak ada dakwah di sini Pak. Kita udah di dalam masjid. Dakwah itu di luar masjid. Ngajak orang dari diskotik ke dalam masjid itu dakwah. Ngajak orang kafir masuk Islam itu dakwah. Ngajak orang di tempat maksiat ke dalam ketaatan itu dakwah. Ngajak orang-orang bid'ah kepada sunnah itu dakwah. Bagaimana cara dakwah? Ah, kita harus belajar Pak. Nabi SAW berdakwah dengan sederhana saja. Datang kepada sahabat-sahabat, waktu itu belum Islam. Ketuk rumah mereka, Nabi katakan apa? Ya ayuhan nas, wahai sahabatku, qulu la ilaha illallah. Itu beliau. Ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah. Nabi tak bicara hukum hakam Pak. Di Makkah 13 tahun Nabi berdakwah, Nabi tak bicara haramnya khamar Pak. Coba bayangkan Pak. Karena Nabi fatanah, Nabi cerdas, Nabi tahu menceritakan haramnya khamar kepada orang yang sedang mabuk itu kebodohan. Itu sia-sia Pak. Itu khamar haram di Madinah. Open the door, don't break the door. Buka pintu, jangan didobrak. Dakwah itu seperti seekor induk ayam yang mengerami telurnya Pak. Pelan-pelan, hati-hati. Diangat-angatin itu telur, 21 hari menetas dari dalam. Pecahnya dari dalam Pak, bukan dari luar. Kalau telur ayam dipecah dari luar, gak jadi anak ayam. Jadi telur dadar dia. Ya Pak ya. Jadi dakwah ini gak boleh keras-keras, gak boleh maksa-maksa. Ini yang saya sesalkan kadang-kadang Pak. Orang baru ngaji nih, datang ke pengamen Pak. Datang ke pengamen, terus dibilang pengamen, hei sini kamu dulu. Apa Ustadz? Haram ini kita. Terus pengamen Pak, mikir kan, dia sholat aja belum pernah masuk masjid, tiba-tiba kasih tahu, gitar ini haram, dia hidup dari sana. Itu seperti menceritakan ini nikmatnya pernikahan kepada anak TK Pak. Paham Pak ya? Itu yang dia sampaikan betul Pak, haram untuk siapa ini orang-orang soleh ini. Antum jangan main gitar. Orang-orang menghafal Quran nanti hilang hafalan antum, berdosa antum. Orang yang di luar masjid kita bicara kebesaran Allah dulu.
Kalaupun dia bertanya, ajak sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau dia udah sholat, nanti insya Allah hilang itu semua maksiatnya dia. Paham nggak Pak? Jadi jangan gampang-gampang Pak memfatwa-fatwa di dalam majelis dakwah. Nanti bisa-bisa orang Islam, dia Islam tapi memang fasik, dia belum beramal. Tapi gara-gara kita datang keras-keras kepada dia, memvonis dia kafir, memvonis dia bid'ah, memvonis dia macam-macam, hadirin mulia, haram, akhirnya dia pindah agama Pak. Nanti lihat Pak, di akhirat Allah akan perlihatkan siapa yang dapat hidayah gara-gara kita, siapa yang murtad gara-gara kita. Nggak main-main Pak. Maka ini kerja hati, harus hati-hati Pak. Ini bekal akhirat kita sebelum ditimbun Pak. Kita masuk tanah, ini mengalir terus nih, orang dakwah terus, orang bangun masjid, mengalir terus. Ya, saya pernah ditanya itu Pak, sama anak-anak Ben, gimana hukumnya nih Bang? Saya bilang ente sholat dulu deh. Nanti udah sholat di masjid 5 waktu berjamaah ya, nggak boleh tinggal nih. Takbiratul ula bersama imam. Kalau ente udah pernah 40 hari kayak gitu, nanti kita bicara bab musik. Paham? Jadi dalam Islam nih kita harus belajar usul fikih juga Pak. Hukum hakam nih ada. Setiap perintah ada waktunya, setiap waktu ada perintahnya. Jangan main hantam-hantam aja. Kadang-kadang kita malu Pak sama orang-orang non muslim Pak. Ini bab kecil ini aja masih berantem di sosial media Pak. Ribut, kalian belum selesai masalah musik, belum selesai masalah riba Pak. Hati-hati Pak, berfatwa hati-hati. Ini sederhana saja Pak. Ini dai-dai ya, ustadz-ustadz yang orang-orang dalam masjid nih, saya ingatkan Pak. Ada saya punya sahabat di Bandung. Sahabat saya ini direktur sebuah bank swasta. Dia direktur. Lalu dia datang ke satu majelis kajian. Dengan begitu bersemangat, ustadz menjelaskan hukum hakam tentang bekerja di bank konvensional riba. Itu boleh Pak ya, di dalam majelis ini umum sifatnya Pak. Ya, harus disampaikan yang hak-hak, yang batil-batil. Kemudian selesai majelis, sahabat saya ini, kawan saya ini datang kepada ustadznya tadi. Dia bercerita tentang persoalan hidupnya, tentang masalah dia. Dikatakan, aku ini direktur di sebuah bank. Tolong minta nasihatnya apa yang harus saya lakukan. Ustadz tadi langsung ngegas Pak. Haram. Kalau bapak mati dalam keadaan ini, jahanam selama-lamanya. Terus gimana Pak? Tinggalkan. Yakin Allah yang kasih rezeki. Galau Pak. Hah? Rumah mewah, istri LV tasnya, mobil mewah, semua ada, fasilitas ada. Kemudian dia pulang bilang sama istrinya, Dek, kita hijrah Dek, kita harus hidup dengan sunnah Dek. Maksud abang apa? Abang mau resign dari direktur bank, kita jualan roti aja. Kamu bikin roti, nanti abang jual. Kita bikin sewa toko kecil yang haram. Ini haram-haram. Kata ustadznya nggak boleh tunda-tunda lagi, harus sekarang ditinggalkan. Pak, sebulan berlalu, 2 bulan, 3 bulan, itu bisnis itu kan nggak langsung untung Pak. Tahu-tahu bangkrut Pak. Habis tabungan sudah. Istri yang biasa hidup mewah, galau Pak. Apa yang terjadi hadirin sekalian? Ini kisah nyata nih Pak ya. Akhirnya istrinya berkhianat sama dia. Istrinya pergi dengan orang kaya dan kelari dan meninggalkan dia, minta cerai. Sekarang teman saya itu Pak sakit jiwa Pak. Masih di dalam perawatan di dokter psikiater rumah sakit jiwa. Siapa yang bertanggung jawab ini Pak? Kita. Orang-orang yang tadi memberikan fatwa. Sebelum jembatan selesai, baru selesai, yang lama jangan dirubuh dulu. Niat yang penting, niat. Semua sahabat-sahabat jamaah, kalian, saya juga, kita berniat bebas dari riba. Kita berniat habis Quran 30 juz. Kita berniat pergi haji ke Mekah. Kita ijab umrah, kita niat yang baik-baik semua. Niatnya orang beriman lebih baik dari amalnya. Siapa yang berniat menjadi hafiz Quran, lalu dia mati sebelum menjadi hafiz Quran, Allah akan kumpulkan bersama orang yang telah menghafal Quran. Siapa yang berniat lepas dari riba, dia mati sebelum lepas dari riba Pak. Niat sungguh-sungguh dia, mati. Allah akan sempurnakan niat antum. Jangan sampai hadirin sekalian, kita ini tawakal sih tawakal, tapi perlu tahu akal juga Pak. Paham ya? Ada teman saya juga diberi fatwa, dia kerjanya dance, nari-nari dan sebagainya.
Kata ustaznya, haram pekerjaanmu ini. Dia datang ke rumah saya, Pak. Curhat, gimana nih bang? Bang, antum kerja dulu, nanti pelan-pelan ada alih profesi yang bagus. Allah tahu niat antum, penting jadi orang soleh. Oh nggak bisa bang, saya harus berhenti sekarang bang. Berhenti bang. Jos, panjang jenggot, gamis, celana cingkrang, sampai hitam jidatnya dia. Setahun 2 tahun kemudian Pak, joget lagi Pak. Benar Pak. Maka hati-hati Pak. Untung saya bertemu ketika hijrah dengan ulama-ulama hikmah Pak. Sabar, tenang sayang, tenang dek, tenang kamu nak, tenang. Suatu hari kau akan sampai di sana. Ya. Ini tangga pengorbanan hati, tangga pengorbanan. Maka kita semua berniat menjadi hafiz Quran ya, Pak. Coba yang niat hafiz Quran angkat tangan Pak, menghafal Quran. Yang niat Pak. Orang yang benar menghafal Quran, dia buka Quran nih Pak. Baru ayat pertama dia baca. Lalu dia meninggal dunia Pak, dikumpulkan bersama para hafiz Quran. Kita niat ikut Rasulullah dan sahabat. Lalu mati sebelum sempurna iman dan amal kita Pak. Insya Allah berkumpul dengan orang yang kita cintai. Man tasabbaha min qaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikut-ngikut satu kaum, maka Allah kelompokkan dia dengan kaum tersebut. Maka please hadirin sekalian, Islam ini indah. Terlalu indah untuk dirusak. Islam ini dalam, enggak ada yang lebih dalam dari Islam. Terlalu dalam untuk didangkalkan. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, enggak ada yang lebih tinggi dari Islam. Terlalu tinggi untuk direndahkan. Pak, Islam itu luas, tak ada yang lebih luas dari Islam. Terlalu luas untuk disempitkan. Luas. Maka banyak-banyak guru Pak, Masya Allah. Kata Buya Hamka, saya teringat hadirin mulia baca buku beliau. Semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Orang kalau tinggi ilmunya Pak, dia mudah menerima perbedaan. Tapi kalau orang berguru ke satu guru, satu orangnya gurunya, kalau bukan guru dia keluar. Ini orang ini seperti kata dalam tempurung Pak. Dia pikir dia yang paling hebat, dia yang paling hebat, dia yang paling canggih di dunia. Maka berjalanlah hadirin sekalian, berjalanlah. Sebelum kita meninggalkan ini dunia sementara. Dunia ini nggak lama Pak, 60-70. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Dalam ayat lain dikatakan satu hari akhirat sama dengan 50.000 tahun dunia. 50,000 years dunia. Nothing, tidak ada apa-apanya. Celupkan ujung jari telunjukmu ke samudra yang luas kata Nabi, dan lihatlah air yang ada di ujung jari Pak. Nih Pak, saya contohkan ya. Nih, yang menetes ini akhirat Pak. Yang menempel di ujung jari yang tidak menetes itulah dunia yang kita perebutkan. Di situ Pak, air yang menempel di ujung jari, bukan yang menetes Pak. Gak ada apa-apa dunia. Kalau saja harga dunia dalam pandangan Allah sama dengan sebelah sayap nyamuk, niscaya orang-orang kafir tak akan diberi minum walau seteguk air pun. Dunia ini gak ada harganya dalam pandangan Allah Pak. Musuhnya ya Allah bagi Pak. Maka tolonglah Pak, jangan tafsirkan ayat Quran, hadis dengan kacamata dunia. Hari ini apa-apa dunia Pak. Teman saya cerita nih, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini agama kita katanya, mengajarkan kita harus jadi orang kaya. Hati saya nggak terima dengan tafsiran itu Pak. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Ini pentingnya apa? Ini pentingnya iman Pak. Penting jadi orang beriman. Orang beriman semiskin apapun dia nggak mungkin di bawah tangannya. Dia tak akan pernah meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Itu orang beriman Pak. Orang yang tawakal, dia tidak ingin orang tahu masalah hidupnya. Dia hanya cerita sama Allah saja. Tapi orang tidak beriman, sekaya apapun dia, udah besar 10 rumahnya di kota wisata, tetap mengemis Pak. Memang dia tidak berdiri di lampu merah, tapi dia mengemis ke pejabat, ke pemerintah Pak. Sogok sana, sogok sini. Ini pengemis tangan di bawah Pak. Ini pentingnya iman Pak. Orang beriman miskin Pak. Miskin. Dia memberi Pak. Ada dalam satu kisah di Hayatus Sahabah. Seorang sahabat menjaga kebun kurma. Datang anjing. Dia makan satu potong roti, diberikan ke anjingnya satu potong roti. Terkesan sahabat tadi melihat, kamu punya siapa? Saya dibilang, aku hamba sayanya Uthman. Di mana kau belajar agama? Dia bilang, di masjid. Dia hamba sahaya, miskin, tapi dia bersedekah ke seekor anjing Pak. Di mana anak ini belajar agama Pak? Budak ini belajar agama di mana? Sama Rasulullah SAW. Jadi orang Islam gak boleh minta-minta Pak. Curhatnya sama Allah saja. Ya.
Ini ada masalah, terbayang wajah orang kaya, kebayang bank mana yang bisa tolong saya, kebayang mana siapa paman siapa. Coba sekali-sekali Pak, berharaplah hanya kepada Allah, memintalah hanya kepada Allah. Semakin besar harapan kita kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Ya Pak, coba sekali-sekali Pak, lagi nggak punya duit, diam aja Pak, nggak usah cerita ke orang. Sahabat Rasulullah SAW dan para sahabat sampai mengganjal perutnya dengan batu Pak, biar orang nggak tahu dia lagi lapar. Jatuh pingsan, pernah saf pertama tuh pingsan semua karena nggak makan. Tapi mereka nggak bercerita, nggak meminta-minta. Maka mulai hari ini hadirin mulai kita perbaiki iman kita. Minta ampun sebelum ditimbun. Betul Pak. Banyak-banyak istighfar dan taubat. Kalau kita istighfar dan taubat, bukan hanya ampunan Allah yang akan kita dapatkan, tapi juga kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbu mutawwabina. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbu mutatahhirina, dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri, bukan orang suci Pak. Orang-orang yang mensucikan diri. Gak ada orang suci di dunia kecuali Rasulullah SAW. Kita ini semua kumpulan dosa-dosa Pak, pendosa semua nih. Cuman beda-beda dosanya. Ini dosanya begini, ini dosanya begini, ini dosanya begini, ini dosanya begini. Jangan hanya gara-gara dosa kita nggak sama dengan dosa orang, lalu kita merasa lebih baik dari dia. Ya, sesama pendosa ini saling mendoakan aja Pak. Kalau nggak sengaja lihat dosa orang, tutupi itu Pak, biar Allah tutup juga dosa kita. Ya. Siapa yang menutup aib saudara muslim, Allah akan tutup aibnya dunia akhirat. Siapa yang membuka aib saudara muslim, Allah akan buka aibnya dunia akhirat, bahkan dia akan dipermalukan di rumahnya sendiri. Maka sebelum kita meninggalkan dunia Pak, banyak-banyaklah ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa banyak? Zikran katsiran, sebanyak-banyaknya, sampai orang-orang mengira kita gila Pak. Sudah dibilang gila belum Pak? Kalau belum berarti kurang banyak Pak. Sudah banyak Bang, sudah 10.000 setiap hari. Berarti orang nggak lihat. Sekali-sekali di pasar zikir Pak. Bapak pergi ke mall Pak, di tengah mall itu Pak, Bapak teriak Allah, semua orang ucapkan la ilaha illallah. Oh gila nih Pak Haji katanya. Nabi buat itu, sahabat buat begitu. Mereka ke pasar, berteriak di pasar. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah. Kata orang pasar, gila ini orang semua nih. Dia datang kepada petani, dikatakan kepada petani, hai petani, yang memberi kamu buah adalah Allah. Buah bukan datang dari ranting, ranting bukan datang dari dahan, dahan bukan datang dari batang, batang bukan datang dari akar, akar bukan datang dari tanah, tapi akar datang dari Allah, batang datang dari Allah, dahan datang dari Allah, ranting datang dari Allah, buah datang dari Allah. La ilaha illallah. Kata petani, gila orang ini. Maka Nabi dibilang majnun Pak, sahabat-sahabat dibilang gila, wali-wali Allah dibilang gila semua. Kalau kita mau betul imannya Pak, sekali-sekali biar orang bilang kita gila Pak. La ilaha illallah, sampai masuk ke dalam hati kita. Ini dakwah Pak, dakwah mengulang-ulang kibri Allah, mengulang-ulang pembicaraan tentang kebesaran Allah, sampai kebesaran Allah masuk ke dalam hati kita. Allah janjikan hidayah bagi orang yang berdakwah, bukan orang yang didakwahi Pak. Orang didakwahi kadang gak dapat hidayah. Ada Nabi yang gak punya pengikut Pak, ya. Ada Nabi cuma 80 orangnya pengikutnya Nabi Nuh alaihissalam. Tapi orang yang berdakwah, nabi-nabi gak ada yang celaka, semua selamat. Makanya dakwah yang sempurna itu permisalannya seperti azan. Berapa kali diulang Allahu Akbar ya Pak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau antum belajar, kita belajar bahasa Arab Pak ya, 4 ini namanya takrar Pak. Kalau 3 jamak, 4 apa? Takrar. Mengulang-ulang pembicaraan tentang kebesaran Allah, sampai kebesaran Allah masuk ke dalam hati kita. Itulah definisi dakwah Pak. Jadi dakwah bukan untuk orang, dakwah itu untuk diri kita. Orang lain semua adalah sarana dakwah, tapi diri kita adalah sasaran dakwah. Ya, jadi jangan salah paham Pak, jangan salah paham. Dakwah ini untuk kita. Coba kalau kita dakwah 25 kali sehari Pak, temu orang pertama, Bang, la ilaha illallah Bang ya, banyak-banyak ucapkan ya. Oke Bang, insyaallah. Temu satpam di perumahan, Bang, keamanan dijaga, iman dijaga juga Bang, banyak-banyak la ilaha illallah. Oke, la ilaha luar majelis. Sampai majelis kedua, majelis ketiga, majelis keempat, majelis kelima. Masing-masing majelis ke-25 dengar 1 kali, tapi telinga kita dengar berapa kali? 25 kali. Satu paku yang dipukul 25 kali tidaklah sama dengan paku yang dipukul 1 kali. Paham gak Pak? Satu paku yang dipukul 25 kali tidaklah sama dengan paku yang dipukul 1 kali. Jelas, fix, proof. Dakwah bukan untuk orang, dakwah untuk kita. Sampai kapan kita ucapkan la ilaha illallah? Sampai mati
Dan siapa yang mati, kata Nabi, di akhir kalamnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Enggak mudah itu, Pak. Ini, Pak, kalau diisi madu dituang keluar madu, diisi susu dituang keluar susu, diisi racun dituang keluar racun. Hati juga begitu. Hari-hari bicara kebesaran Allah, dengar kebesaran Allah, lihat kebesaran Allah, fikir kebesaran Allah, 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 Allah. Hati penuh dengan kebesaran Allah. Kagetnya bukan aduh, Pak, Allah, Pak. Sakitnya bukan tapi Allah. Sakaratul mautnya bukan berteriak dia, tapi Allah yang keluar, bukan dunia, Pak. Karena hatinya hanya Allah saja. Kita gampang saja, Pak, melihat orang yang di hatinya ada Allah, Pak. Saya sekali kagetin dia, Pak. Copot. Itu kacau ini. Kadang-kadang kata-kata jorok yang keluar, Pak. Pak, latahnya itu aneh-aneh, terutama mak-mak kadang. Ibu-ibu tuh kalau latah malu kita dengar kadang-kadang, Pak. Bukan punya dia sebut. Ya. Bahaya itu. Makanya perlu diperbaiki sebelum mati, Pak. Bangun tidur ingat Allah, bukan ingat dunia. Hari ini banyak orang bangun tidur ingat dunia. Orang ke masjid, dia ke pasar. Dia telah membawa bendera syaitan. Siapa yang bangun di pagi hari, lalu dia pergi ke masjid, dia sholat di masjid subuh, sungguh dia telah membawa bendera iman. Siapa yang bangun di pagi hari, dia pergi ke pasar, tak ke masjid, dia telah membawa bendera syaitan. Bangun pagi ingat dunia, pagi hari kerja dunia, siang hari fikir dunia, sore hari bicara dunia lagi, malam hari pikir dunia lagi, tidurnya mimpinya dunia, tahu-tahu meninggal dunia, Pak. Berapa banyak kita lihat orang seperti itu, Pak. Sibuk membangun di dunia, lupa pembangunan di akhirat. Wallahi, kata Rasulullah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dunia ini tipu-tipu semua. Panggung sandiwara saja. Di sandiwara itu orang kaya di dalam sandiwara, Pak. Selesai sinetron, Pak, belum tentu orang kaya, Pak. Saya pernah datang ke lokasi syuting, Pak. Kaya di dalam sinetron, jadi raja dia dalam sinetron dan film. Pulang-pulang, Pak, pesan Grab nih. Nggak ada duit, mobil aja nggak ada. Baru mau pulang, kata bosnya, sutradara, kau beli nasi padang dulu sebentar. Hah? Tadi di sinetron dia orang kaya, Pak. Tapi di kehidupan aslinya dia nggak punya apa-apa. Ada orang dalam sinetron miskin, pengemis dia, percobaan camping bajunya, pulang-pulang naik Ferrari, Pak. Ternyata di kehidupan realnya, aslinya, di mana? Dia orang kaya. Kehidupan yang sesungguhnya bukan di dunia, tapi di akhirat. Dunia semua bayang-bayang akhirat. Paham, Pak, ya? Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau mau bertaubat sekarang, jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Kain kafan tak berkantong, Pak. Apa yang kita bawa? Iman dan amal soleh. Iya, Pak, sekitar orang-orang tua kita dulu, Pak, kalau udah mulai 60 tahun umurnya, kakek saya cerita, sudah mulai itu beli kain kafan, Pak. Udah mulai persiapan. Saya pernah dakwah di India dengan satu orang Kamboja, umur 92 tahun, Pak. Di dalam tasnya ada kain udah mulai menguning warnanya. Ternyata kain putih itu buat kain kafan dia bawa kemana-mana, dia beli dari umur 60 tahun. Berarti udah 30 tahun itu kain, Pak, belum mati dia, sekarang udah meninggal, alhamdulillah. Kalau terlalu lama hidup di dunia menyusahkan orang juga, Pak. Ya. Maka hadirin sekalian, jangan takut mati. Takut mati, nggak takut mati. Siap mati, nggak siap mati. Orang beriman dia rindu berjumpa dengan Allah. Tak mungkin seorang kekasih nggak mau berjumpa dengan kekasihnya. Maka ada satu tips hadirin sekalian supaya kita rindu mati. Pak, ada 2 orang kerja di Korea. Tetanggaan dia di Jawa. Ini ilustrasi saja, Pak, ya. Saya waktu dapat ilustrasi ini, waktu saya di Korea, saya tanya sama teman-teman, gajimu berapa? Dibilang sekian, 40 juta, Bang, 50 juta, Bang. Itu tukang sapu jalan di Korea gaji 20 juta, Bang. Maka banyak orang Indonesia kerja di sana. Oke. Dapat ilustrasi. Ini cerita aja, Pak, ya. 2 orang bertetangga di Indonesia. Dari kecil dia main, bersahabat. Lalu 2 orang nih hadirin sekalian dapat kontrak di sebuah perusahaan mewah yang munafik, yang keren musanya di Korea, dengan gaji awal 50 juta sebulan. Subhanallah. Syukuran nih bapak keluarganya hadirin mulia, ibunya kesyukuran. Melepas anak diantar ke airport Soekarno-Hatta. Terbanglah 2 orang anaknya ini bekerja di Korea. 1 bulan berlalu hadirin mulia, anak yang pertama dia punya pola pikir agak berbeda dengan yang kedua.
Yang pertama berpikir, saya cuma sebentar di Korea, saya harus hidup senang di sini. Kapan lagi kan? Maka gaji 50 juta tadi dia hitung-hitung, kalau saya beli mobil, saya kredit DP-nya sekian, bayar kontrak rumah sekian, ini sekian, cukup ini. Akhirnya dia sewa apartemen mewah, hadirin sekalian, 50 juta pas habis buat hidup dia 1 bulan. Anak yang kedua berpikir, dia sadar Korea bukan kampung dia. 5 tahun kontrak berakhir, dia akan pulang kampung. Betul nggak Pak? Yang dia pikirkan kampung dia Pak. Dia telepon maknya dia, Mak, alhamdulillah Mak, aku terima gaji, ini gaji pertama aku Mak ya. Alhamdulillah sayang, gimana gajimu? Mak kita bagi 2 aja ya. Aku 25, Mak 25 ya. Aku 25 cukup kok di sini. Dia nggak beli mobil mewah, dia tinggal di apartemen biasa saja, nggak mewah-mewah. Sederhana hidupnya di Korea. Cukup 25 juta sebulan. Yang satu 50 juta kadang kurang Pak. Hidup mewah-mewahan di Korea. Setiap bulan anak yang kedua berkirim 25 juta, kadang dapat bonus dikirim lebih banyak lagi hadirin sekalian. Berjalanlah waktu sampai 4 tahun. Kontrak 5 tahun. Di tahun keempat dua-duanya dapat surat dari maknya. Anak yang pertama dapat surat tebal dari maknya. Dia buka itu surat hadirin sekalian, maknya langsung baca. Dia baca, Bandung dulu baru Jakarta, senyum dulu baru dibaca nak. Oh, senyum naknya. Oh indah anakku sayang, anak yang mak bangga-banggakan. Sekian bulan kau berkirim ke mak, enggak 1 rupiah pun uangmu yang mak makan nak. Itu uang aku simpan untuk kau pulang kampung nanti, itu bekalmu nak. Ya, dibuka halaman kedua, nak ini foto kebunmu nak. Uang yang kau kirimkan ke mak, mak belikan kebun, belikan sawah berapa peta, ini punyamu nak. Dibuka halaman ketiga, ini rumah lumayan bagus rumahnya Pak. Di depan rumah di garasi ada mobil Fortuner 1. Ini mobilmu nak. Hah? Ini rumahmu nak. Di halaman terakhir ada satu foto perempuan cantik luar biasa Pak, berjilbab pink. Nah, waktu kau berangkat ke Korea dia kelas 3 sanawiyah. Tahun ini dia tamat aliyah nak. Mak sudah ngomong sama ayahnya, kau pulang tahun depan langsung ijab kabul nak. Ini calon istrimu. Dia menangis sujud syukur. Dia datang ke bosnya esok harinya, dia katakan, bos, bisa nggak saya pulang kampung sekarang saya bos? Cukup 4 tahun rasanya. Nggak susah lah 5 tahun, kelamaan 5 tahun. Kata bosnya tidak bisa. Kontrak 5 tahun tak bisa maju, tak bisa mundur. Apa yang terjadi hadirin sekalian? 1 tahun terakhir di Korea, dia jalan dengan penuh rasa rindu, ingin cepat-cepat pulang ke kampung halamannya. Kenapa? Dia rajin berkirim ke kampung halamannya. Anak yang pertama tadi dapat surat dari maknya. Dia buka surat Pak, pakai spidol merah Pak, besar-besar. Anak durhaka, malin kundang kamu. Kurang ajar, ndak ikhlas aku air minum kau minum. Pulang kau injak leher kau. Otak kau nggak ada katanya. Ngapain kau di Korea? Dicaci maki sama maknya. Awas kamu pulang. Gemetar dia baca surat itu Pak. Tersadar dia, waktu 4 tahun berlalu sia-sia. Kemewahan di Korea tidak ada artinya apa-apa. Ya dunia ini kan capek, orang kaya capek, orang miskin capek Pak. Ya. Punya rumah, makanya sebetulnya kalau kita pikir-pikir lebih capek orang kaya sebetulnya Pak. Ya. Daripada orang miskin rumahnya cuma 4 kali namanya Pak. 5 menit nyapu bersih Pak. Orang kaya Pak, 30 orang pembantunya bersihin rumahnya. Ribet Pak. Akhirnya dia sudah datang ke bosnya. Bos, aduh bahaya nih bos katanya. Makku ngamuk ini. Bisa nggak kontrak diperpanjang nggak 5 tahun lagi? Nggak bisa. 2 tahun nggak bisa. 1 hari nggak bisa. 1 jam nggak bisa. Kontrakmu habis kau pulang kampung. Akhirnya 1 orang yang tidak pernah berpikir kampung halamannya hadirmu, nggak berpikir dengan ibunya di kampung, apa yang terjadi? Dia takut pulang kampung Pak. Periksa hati kita masing-masing hadirin sekalian. Kalau hari ini ada kerinduan ingin berjumpa Allah, ada kerinduan ingin cepat-cepat masuk surga, saya yakin antum adalah orang-orang yang dermawan, orang yang berpikir tentang akhirat. Tapi kalau ada yang takut mati, pulang-pulang periksa itu rumah Pak. Buka berangkas itu Pak, mana yang mau dikirim ke akhirat lagi? Insya Allah ya. Dibantu anak yatim, dibantu dai-dai bergerak, dibantu orang-orang sekolah Pak. Itu orang kaya dalam Islam Pak, bukan orang yang tabungannya banyak, simpanan yang banyak. Karena harta yang kita kumpulkan itu siapa tahu hadirin mulia bukan hak kita, bukan milik kita, tapi akan jadi masalah sengketa bagi ahli waris kita nanti. Semoga Allah berikan kita kefahaman semua hadirin sekalian, cepat minta ampun sebelum ditimbun. Itu dari saya. Semoga Allah beri kita kemampuan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.